Shalom bagi para pemirsa di mana saja saat ini berada. Kita senang sekali hari ini bisa bertemu kembali untuk mempelajari pendalaman firman Tuhan. Seperti biasa, hari ini untuk mempelajari pendalaman firman Tuhan, kita akan dipandu oleh Bapak Adri Kaunang. Shalom Pak Adri. Shalom, shalom. Baik para pemirsa, hari ini kita akan belajar dengan judul yaitu berbagai peristiwa akhir zaman. Pelajaran kita yang ke-9. Baik Pak Adri, sebelumnya saya akan bacakan ayat hafalan kita untuk selama hari ini. Ayat hafalan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Bunyinya adalah, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini Pak Adri, hafalan kita. Pak Adri, kita lihat di sini tentang Rasul Paulus juga lagi, dia tetap berfokus akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi dia di sini kita lihat tidak merinci tentang rincian yang ini, tetapi dia membawa kita atau umat Tesalonika pada waktu itu untuk berfokus tentang kedatangan Yesus ini. Mungkin Pak Adri bisa jelaskan bagaimana Rasul Paulus menyatakan dalam pelajaran kita ini. Oke, shalom. Kita bertemu kembali pada periode yang luar biasa ini. Pelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran yang tidak bisa kita pecahkan secara kacamata manusia, karena pelajaran ini adalah bersumber dan narasumbernya adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus hanya menjanjikan, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang yang sudah bertobat, sadar, dan sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang Paulus coba tekankan kepada mereka, bahwa ada satu peristiwa yang menurut pemahaman manusia tidak dapat diartikan secara kacamata duniawi. Tetapi janji yang pasti, kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana Yesus sumber informasi dari cara pandang surgawi yang sanggup memecahkan masalah ini melalui ayat-ayat yang akan kita bahas pada waktu yang luar biasa ini, Bu Yuni. Baik Pak Adri, dalam pelajaran kita di sini kita akan melihat dengan ayat kita yaitu Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Akan saya bacakan Pak Adri, nanti Pak Adri akan jelaskan selanjutnya. Baik, Kejadian 3 ayat 15 sampai ayat 24. Bunyinya adalah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pak Adri, ayatnya sungguh panjang untuk pelajaran kita ini. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Adri, ada dua sisi untuk penghakiman ya Pak ya.
Nah, bagaimana Pak Adi jelaskan tentang penghakiman yang positif dan negatif yang ada di sini? Karena biasanya kalau orang dengan penghakiman itu yang negatif, tapi adakah positif dan negatifnya dalam penghakiman pelajaran kita ini? Oke, para pemirsa yang ada di tanah air, pelajaran kita pada saat ini sangat sederhana bila kita simak dengan doa dan pujian syukur. Kita lihat kalau orang melihat dari sisi negatif dan positif berarti ada sebab akibat. Kalau kita lihat pelajaran ini, ayat-ayat yang sudah kita bacakan secara berurutan, ada sisi lain yang menyebabkan terciptanya dua sisi ini. Yang pertama adalah kata Allah diragukan, tidak didengar, tidak dimanfaatkan oleh manusia sebagai hasil ciptaan Allah. Ingat, mereka hidup di satu lingkaran yang penuh dengan apa? Kesucian. Mereka tidak ada dosa, tidak ada noda, karena secara communication vertikal mereka selalu melihat Allah, mendengarkan Allah. Namun ingat, di dalam buku Kejadian 3 ayat 15-24, akibat ketidaktaatan manusia yang suci pada awalnya, mau membelokkan cara pandang kepada orang lain, kepada pihak lain, padahal pihak lain belum tentu menjamin bahwa informasi daya tarik yang disebabkan oleh satu pandangan yang berbeda, padahal pandangan itu adalah merupakan satu jebakan, satu dosa yang menyebabkan terjadi, menurut penulis, banyak penulis yang membuat dua sisi. Sisi aktiva, sisi pasiva, sisi negatif, sisi positif, sehingga ada satu pencerminan, penghakiman negatif dan penghakiman positif. Allah melihat bahwa dosa penyebab dari masalah yang dihadapi oleh Kain dan Habel. Itulah sebabnya pada saat Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, Allah sudah menyiapkan satu solusi, adalah Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus yang berperan di dalam cerita Kejadian 3 ayat 15-24. Allah telah mempersiapkan seorang yang namanya Yesus Kristus untuk membuat solusi, sehingga tidak ada seseorang yang sanggup melakukan hal ini, karena ini adalah instruksi Allah melalui cara pandang surgawi dan bukan melalui cara pandang kita. Uniknya bahwa bila mana kita diberikan kuasa memilih untuk melakukan yang terbaik melalui apa kata Allah, kita harus melihat bahwa itu adalah solusi, jalan keluar bagi saya dan saudara untuk menuju kepada keselamatan. Namun kadang-kadang kuasa kegelapan, kuasa Lucifer membelokkan keinginan daging saya dan saudara akibat dosa, sehingga kita terjerumus ke dalam kehidupan yang negatif. Namun ada satu contoh di sini, dikatakan pada saat Allah menghakimi kita dari sisi negatif, kita diberikan juga solusi tentang penghakiman positif. Saya memberikan solusi di sini. Pada saat Nuh membawa kabar baik kepada orang banyak, tetapi orang banyak itu tidak mau mendengarkan kabar baik itu, maka Allah mempersiapkan batra yang luar biasa. Itu adalah apa? Penghakiman yang positif. Seandainya orang-orang yang dihotbahkan oleh Nuh kurang lebih 120 tahun melihat ini, bahwa ini adalah pintu sorga yang luar biasa, satu pegangan yang erat bahwa Allah memperhatikan mereka pada saat mereka berdosa, maka mereka akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam batra. Inilah salah satu solusi penghakiman positif. Namun peperangan terjadi antara kuasa Allah dan dosa melalui Lucifer, membalikan hati manusia yang keras tengkuk ini, sehingga terjadi apa? Penghakiman negatif. Mereka mati konyol karena tidak mau mendengarkan apa kata Allah. Ingat, karena mereka tidak mau mendengarkan kata Allah, melainkan hati nurani mereka. Ini Bu Yuni, tanggapan-tanggapan yang sangat menarik dari sisi positif dan negatif sehubungan dengan siklus yang terjadi di Taman Eden, dihubungkan dengan Kejadian 3 ayat 15-24. Luar biasa.
Baik Pak Adri, kita lanjutkan lagi dengan pelajaran kita, yaitu yang kita pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 3. Saya akan bacakan dulu ya Pak ya ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 3 bunyinya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa dari hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, Pak, perkataan di sini dari ayat yang tadi kita lihat bahwa tiba-tiba dan tidak terduga. Bagaimana pandangan menurut Pak Adri? Tiba-tiba dan tidak terduga. Oke. Kedatangan Tuhan. Ya. Pertanyaan yang baik didasarkan di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Kita hubungkan dulu dengan Yesaya pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan juga. Dikatakan bahwa merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Pelajaran yang dihubungkan dengan pertanyaan tadi adalah masalah yang akan terjadi bagi umat-umat Tuhan sesuai dengan nubuatan yang dibicarakan melalui perjanjian lama dan dihubungkan dengan kata Yesus. Kalau kita lihat di sini, Yesus sanggup melihat, memprediksi dan mengeluarkan satu mandat rohani bagi murid-murid Yesus pada zaman itu, bahwa akan ada satu waktu kelak akan terjadi sesuatu dan kelihatan. Yesus tertarik kepada kata pencuri ya. Memang kata pencuri ini sangat luar biasa terkenal zaman Yesus sampai saat ini. Ada nilai plus dari pencuri, bahwa dia datang pada saat kita terlena. Namun kadang-kadang pencuri sekarang juga cepat tertangkap ya, karena cara belajarnya belum lihai. Namun pelajaran kita ambil di sini adalah maksud Yesus, kita harus mempersiapkan sama seperti wawasan yang diberikan oleh Rasul Paulus di jemaat Tesalonika bagi mereka yang sudah beriman. Ingat, pelajaran ini bagi mereka yang sudah beriman. Tidak mungkin Yesus katakan kepada orang yang belum mengetahui tentang hal sorga. Itulah sebabnya cara pandang Yesus kepada murid-murid, kamu harus belajar kepada pencuri. Artinya bahwa bila mana iman kamu siap sedia, bila mana cara pandang kamu terhadap aku, kasih kamu terhadap aku kepada Yesus, sebagaimana Paulus katakan kepada umat-umat yang ada di Tesalonika, maka masalah ini bagi mereka tidak perlu mereka takutkan. Yang menjadi daya pandang kita adalah, cara pandang kita yang berbeda adalah, bila mana pencuri itu datang, kita tidak siap. Ini yang menjadi problema case study sehubungan dengan apa kata Yesus. Solusinya bagi kita di dalam buku Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3 adalah, biarlah kita mempersiapkan diri. Kapan saja pencuri itu datang, kita tidak perlu takut, karena Yesus sudah memberitahukan informasi dengan jelas-jelasnya di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3, dihubungkan dengan buku Yesaya pasal 11 ayat 6, 7 dan 8, Bu Yuni. Terima kasih Pak Adri. Amin. Baik Pak Adri, kita teruskan lagi pelajaran kita ini, yang kita lanjutkan dengan ayat yang keempat dan yang kelima ya Pak ya di sini ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Pak, kalau dilihat dari ayat-ayat yang ini, kita melihat bahwa di sini ada satu keunggulan untuk orang-orang yang percaya. Ya, menurut pandangan Pak Adri, keunggulan-keunggulan apa yang didapat Pak untuk orang-orang yang percaya ini? Keunggulan yang pertama dari orang percaya adalah, kita lihat referensi firman Allah dulu, Bu.
Inilah yang membuat unik, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal terang yang sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam buku Mazmur 119, ayat 105 dikatakan sebagai berikut, saya bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang disebut unggul di dalam kepercayaan, iman, dan kasih kepada Yesus adalah pertama, mereka giat untuk belajar dan belajar dari firman Allah. Inilah keunggulan yang pertama. Bagaimana mereka tahu bahwa Yesus akan datang jika mereka tidak unggul atau belajar hari demi hari, waktu demi hari tentang firman Allah? Ingat, ya, di dalam firman Allah, kalau kita lihat ada keunggulan-keunggulan atau added value dari firman Allah adalah nubuatan. Allah sudah memberikan satu argumentasi bahwa melalui kata Yesus, Yesus akan datang segera tanpa kita tahu. Tetapi yang menjadi daya tarik di sini adalah apakah saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada Yesus sudah percaya dan mempercayai kata firman. Kalau kita sudah menggali firman Allah, berarti apa kata Yesus sudah menjadi persiapan yang kuat bagi saya dan saudara. Keunggulannya yang berikut adalah bila mana kita tidak percaya apa kata orang terhadap kedatangannya. Kadang-kadang orang membuat satu cerita, Yesus akan datang tahun sekian. Baru kita siap pada tahun, mungkin 1-2 tahun Yesus akan datang menurut prediksi mereka, baru saya akan siap. Itu celaka bagi saya dan saudara. Jadi mulai hari ini, kita harus merubah cara pandang kita. Bila mana kita mendengar kata A, kata orang ini, kata referensi ini, Yesus akan datang, dan kita menunda, itu jangan kita masukkan sebagai apa? Cara pandang kita sebagai umat percaya. Saya ulangi lagi, bahwa sebagaimana dikatakan di dalam buku Mazmur 119 ayat 105 dan 1 Tesalonika 5 ayat 4, kita harus percaya, dan percaya itu hanya kepada kata Yesus. Itulah yang menjadi apa? Advantages atau keunggulan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, dihubungkan dengan apa kata Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada saat kerohanian mereka mulai menanjak kepada pengenalan Yesus yang sebenarnya. Amin. Luar biasa. Amin. Baik para pemirsa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang berikut, tentu masih dipandu oleh Bapak Adri Kaunang, kita akan lihat yang satu ini. Ketika kita terlalu sibuk, ketika yang lain terasa lebih menarik, ketika kita itu terabaikan, ketika engkau lupakan. Ia tetap menyelamatkan. Baik para pemirsa yang kami kasihi, kita akan teruskan pelajaran kita ini. Dan kembali Pak Adri, kita akan teruskan dengan ayat yang berikutnya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya. Saya akan bacakan ya Pak Adri ya. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pak Adri, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi Pak, yaitu kita harus bersedia setiap saat. Kira-kira bersedianya bagaimana, dan Pak Adri pasti bisa menjelaskan bagaimana kita harus bersedianya ini. Oke, terima kasih. Saya hubungkan dengan 3 hal yang luar biasa dalam firman Allah. Dikatakan iman, kasih, dan pengharapan. Kata bersedia atau hidup dalam terang, kita harus hubungkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita harus lebih jernih, lebih ditingkatkan. Bagaimana supaya jernih
dan lebih matang iman kita. Yang pertama adalah kita hidup belajar firman Allah setiap hari. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita serahkan ketidakmampuan kita kepada Allah. Inilah iman yang sejati, sehingga kita dikatakan anak-anak terang. Saya tidak uraikan kata anak-anak gelap di sini, karena otomatis anak-anak gelap ini bertolak belakang dengan kata terang. Orang yang tidak mau belajar firman Allah, orang yang tidak mau berdoa, orang yang merasa dia pintar, orang yang mengandalkan kemampuan dia sendiri. Tetapi yang pertama, yang menjadi keunggulan kita sebagai anak-anak terang adalah iman kita dipoles hari demi hari melalui kuasa Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita disebut memiliki nilai yang tambah, nilai luar biasa, berjaga-jaga dan sadar. Artinya bahwa kita harus menggali kata pengharapan, expectation. Artinya bahwa pengharapan kita bukan sementara, tetapi adalah long term, jangka panjang. Artinya bahwa pengharapan sorga yang menjadi milik kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan? Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah pengharapan yang luar biasa yang tidak boleh diabaikan kepada anak-anak terang, yang menamakan orang-orang terang. Bila mana kita berpengharapan kepada orang-orang pintar, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, maka itu hanya sementara. Terrible, mengerikan. Tetapi bila mana kita melihat apa kata Yesus, bahwa Yesus akan datang, sama janji Paulus kepada Tesalonika, sama dengan kita saat ini, maka itulah anak-anak terang. Yang terakhir adalah kasih. Kasih ada dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bila mana kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus mempraktekkan kasih yang menurut kata Allah. Kasih apa itu? Salah satu adalah hari Sabat. Hari Sabat ini sangat penting, karena ini adalah materai Allah. Yang kedua adalah, bila mana kita mau umat-umat Tuhan banyak yang akan dibawa ke sorga, kasih itu diaplikasikan ke dalam penginjilan. Matius 28 ayat terakhir dikatakan, pergi, jadikan semua apa? Bangsa muridku, disciple. Artinya bahwa kita kasih kepada Allah dengan catatan membawa banyak orang kepada Sang Juru Selamat. Inilah yang disebut dengan anak-anak terang, yang sadar, yang berjaga-jaga, tidak tidur. Saya tidak bahas tentang mabuk, karena mabuk itu dihubungkan dengan tradisional. Mungkin orang-orang di satu suku yang lain, kalau malam mereka minum, itu disebut mabuk. Tetapi mabuk rohani artinya, mereka tidak mau mempercayai firman Allah, dan tiba-tiba malapetaka terjadi bagi mereka, mereka tidak sanggup untuk memecahkan hal ini. Inilah kronologis, kisi-kisi karakteristik sebagai umat-umat yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6-8 adalah bersedia setiap saat. Ya, terima kasih Pak Adri. Baik, Pak Adri, kita teruskan dengan ayat yang berikut, yaitu ayat yang ke-9 sampai ke-11. Ya, Pak Adri, ya. Ya. Saya akan bacakan sini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Pak Adri, ayat-ayat tadi menyinggung tentang saling menguatkan satu sama yang lain. Ya. Nah, pandangan Pak Adri mengenai ayat ini bagaimana, Pak? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih. Ada dua pengharapan, nilai tambah. Yang pertama, kita tidak perlu takut terhadap murka Allah, karena Yesus sudah mengalahkan itu di bukit mana? Di bukit Golgota. Namun menjadi satu pegangan, satu kekuatan yang harus diisi oleh umat-umat yang beriman, orang-orang siang, supaya tetap konsisten berhubungan dengan Allah. Saat ini, sampai Yesus datang, kita bisa lihat di dalam buku Yesaya 55 ayat 6, 7, dan 8. Saudara, kalau saudara memiliki Alkitab, ini merupakan satu syarat inspirasi Paulus juga kepada umat-umat Tesalonika untuk supaya konsep yang salah dibalikan menjadi konsep yang benar melalui bacaan yang saya akan bacakan melalui firman Allah dalam buku Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tetapi mari kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
saudara dan saudari sebagai umat-umat yang sisa, umat-umat Tesalonika yang modern. Bila mana kita ingin dan siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ini adalah satu model yang luar biasa yang harus menjadi momentum pegangan bagi saya dan saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Bila mana saya dan saudara sudah mengetahui rambu-rambu lalu lintas, kita cepat-cepat menyadari dan memohon keampunan dosa dari sorga, sehingga Yesus sudah memaafkan dan mengampuni kita, karena kita selalu apa? Melakukan satu rekonsiliasi, pemulihan pengakuan kepada Allah. Dikatakan, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang berikut sangat jelas, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini membingungkan kita. Tetapi bila mana kita mengikuti kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan instruksi Allah, di dalam buku Perjanjian Lama dikatakan, berkat akan menjadi bagian saya dan saudara. Ingat, bila mana kita mengikuti tata krama Allah, cara pandang sorga, maka kita akan diberkati. Artinya, kita akan dibawa kepada satu jalan keselamatan, dan Yesuslah sumber keselamatan tersebut. Inilah konsep-konsep yang luar biasa yang sementara ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat percaya di Tesalonika dan umat-umat yang percaya untuk zaman modern saat ini. Ya, Pak Ade, mungkin waktu mesti kita ada sedikit waktu, karena sebetulnya kita ingin menggali terus pelajaran kita ini. Mungkin Pak Ade bisa rangkumkan untuk semua ini. Jadi kita mempunyai waktu beberapa menit lagi. Iya. Baiklah, saya tidak akan berbicara secara materi dari saya, tetapi saya tertarik dalam buku Evangelis halaman 26. Saya akan baca secara perlahan-lahan. Dunia ini yang bersikap seperti tidak ada Allah akan tenggelam dalam sifat apa? Mementingkan diri, pada akhirnya akan mengalami kehancuran yang tiba-tiba. Dan tidak akan dapat meluputkan diri, menari dan berpesta pora, mabuk dan merokok, memanjakan hawa nafsu hewani mereka. Mereka pergi seperti sapi yang dibawa ke tempat pembantaian. Artinya ini belum fatal. Ingat, belum fatal. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Go and sin no more." Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat, kata-kata yang saya bacakan tadi bukan satu keganasan akibat dosa, tetapi ini adalah kata-kata courtesy, kata-kata bijak yang bisa membuat saya dan saudara, baik yang disebut anak-anak terang, anak-anak gelap, untuk waspada, melakukan rekonsiliasi terhadap sesuatu yang benar menurut kata firman, bukan menurut kata saya. Inilah yang menjadi satu ilustrasi, satu summary, satu ringkasan bagi saya dan saudara untuk cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berbalik, karena saya dan saudara sudah dipengaruhi oleh dosa, dihubungkan dengan karakteristik Adam dan Hawa pada mulanya. Namun, Yesus sudah mati bagi saya dan saudara untuk mendelete, menghapus kekurangan, ketidakmampuan kita, karena dikatakan dalam buku Galati 2 ayat 20, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Saudara dan saudari pemirsa, inilah kata kunci supaya kita siap. Are you ready when Jesus second coming? Inilah kata-kata positif yang luar biasa membawa saya dan saudara lebih dekat kepada surga dan siap bila mana Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adri, luar biasa. Baik para pemirsa, tentunya kita telah mendapat pelajaran yang begitu indah pada hari ini. Dan jangan lupa, Anda juga boleh untuk membaca kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Biarlah ini menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk kali ini, biarlah sebelum kita menutup acara ini Pak Adri, boleh kita bawakan dalam doa. Kita doakan para pemirsa, kita doakan pemerintah, juga doakan kita masing-masing. Saya undang kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
pelajaran yang indah yang sudah terjadi di Tesalonika, di mana himbauan Rasul Paulus kepada mereka untuk cepat melihat kepada apa kata Yesus. Bapa, biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kami semua, baik yang mendengar dan sementara mendengar. Firman yang luar biasa ini menjadi bekal bagi kami semua, dan bila mana Yesus datang, kami semua akan siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati pemerintah kami ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Baik para pemirsa, kita akan berjumpa lagi di hari-hari mendatang tentu dengan topik yang berbeda.